Halo Bapak Ibu semuanya, apa kabarnya? Semoga kabar Bapak Ibu guru dimanapun berada tetap sehat-sehat semuanya. Kali ini akan sampaikan buat Bapak Ibu guru panduan login aplikasi ujian seleksi PPG dalam jabatan dalam jaringan berbasis domisili. Ya, ini dia seperti yang tampil warna biru ya. Mungkin Bapak Ibu guru sudah menginstal aplikasinya ya, aplikasi SIP-nya ya. Nah, ini cara-caranya setelah kita nanti membuka aplikasinya pada saat hari H. Setelah saya buatkan videonya, cara-caranya seperti apa, gambarannya di saat hari H. Ini berdasarkan pengalaman tahun 2021 ya Bapak Ibu ya. Perhatikan ya Bapak Ibu. Ini dia. Yang pertama itu kita menggunakan laptop ya, yang sudah terpasang aplikasi seleksi akademik. Kenapa harus laptop Bapak Ibu? Kenapa tidak PC? Nah, kalau bisa Bapak Ibu jamin harusnya tidak mati, tidak apa-apa, bisa pakai PC. Tapi kalau laptop, kalau baterainya masih bagus ya, mati lampu mungkin laptopnya masih bisa kita gunakan ya Bapak Ibu ya. Nah, terus yang kedua, handphone yang sudah terpasang aplikasi Zoom dan WhatsApp ya Bapak Ibu ya. Nah, yang ketiga adalah koneksi internet minimal kuota 10 GB ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu siapkan paket internetnya ya yang 10 GB ya. Berikut adalah berkas instalasi dan berkas konfigurasi yang harus diunduh dan dipasang pada laptop. Yang pertama itu adalah instalasi SIP pada sistem operasi Windows ya. Kalau Bapak Ibu menggunakan laptop yang Windowsnya sistem operasinya ya, baru harus Bapak Ibu install juga yang namanya mulai seleksi Windows. Yang berikutnya kalau pakai Mac dia install SIP pada sistem operasi Mac. Yang kedua install juga mulai seleksi V1 Mac OS ya. Jadi harus betul-betul diinstal yang dua ini. Pastikan Bapak Ibu guru mulai dari sekarang apakah laptop Bapak Ibu guru sudah terinstall atau tidak. Nah, itu dia ya Bapak Ibu guru ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini akun ujian. Dari mana kita dapat akun ujian ini Bapak Ibu guru? Ini dari SIM PKB ya Bapak Ibu ya. Nah, nanti tanggal 7 bisa kita print dari SIM PKB masing-masing ya. Nah, itu dia, nanti kita print out, kita download ya. Hasilnya akan seperti yang tampil pada layar ya Bapak Ibu ya. Di sini nanti ada nomor peserta ujian dan kode validasi ya. Oke Bapak Ibu. Yang pertama itu jalankan file yang kedua, mulai seleksi ya. Biasanya file yang kedua itu seperti ini tampilannya ya, yang sudah dikasih garis warna merah ya. Nah, double klik nanti Bapak Ibu, nanti langsung masukkan usernya, seleksi itu nanti passwordnya Bapak Ibu ya. Oke, setelah Bapak Ibu masuk ke sana, masukkan nomor peserta seleksi dan kode validasi yang terdapat pada formulir seleksi akademik. Nah, ini dia tampilannya. Nah, yang kita print dari SIM PKB tadi, nah, kita masukkan nomor peserta seleksi dan kode validasi ya, yang ada tanda panah merah. Setelah kita masukkan Bapak Ibu, baru kita klik yang namanya proses ya Bapak Ibu ya. Jangan lupa diklik proses. Setelah kita klik proses, klik proses ya. Nah, ketampilannya seperti pada gambar. Setelah kita klik proses ya, nah, baru kita klik yang berikutnya, login, yang ada kotak warna merah ini ya Bapak Ibu ya. Dia warna hijau nanti dia, tapi garis-garis ini saya buatkan dia warna merah biar nampak Bapak Ibu guru ya semuanya ya. Oke, setelah Bapak Ibu klik tombol login, ini dia tampilannya Bapak Ibu. Ini dia. Untuk login ke halaman ujian, masuk nomor peserta ujian dan kode validasi yang terdapat pada formulir seleksi akademik PPG. Pastikan Anda sudah mencetak formulir ya, yang kita cetak tadi dari SIM PKB tadi ya Bu ya, untuk memudahkan pengisian. Sedangkan kode masuk akan disampaikan oleh pengawas setelah selesai proses verifikasi dan seluruh peserta siap ujian ya. Yang kita print out dari SIM PKB tadi itu yang ada di sana ada nomor peserta ujian dan kode validasi, kecuali kode masuk ya Bapak Ibu ya. Nanti pada saat hari H, kode masuk akan diberikan pengawas. Masih ingatkah Bapak Ibu formulir yang di print out dari SIM PKB tadi? Seperti ini tampilannya Bapak Ibu ya. Ini dia tampilannya akun ujiannya ya. Itu dia maksudnya di sini, di nomor
baru kode validasinya lagi ya, yang namanya kode masuk itu dari pengawas ya Bapak Ibu ya. Khusus tampilan yang satu ini adalah akun ujian kita ya, yang kita print dari SIM PKB ya Bapak Ibu ya. Kita lanjut lagi. Jika terjadi gagal login, silakan periksa kembali nomor peserta ujian dan kode validasi yang tercetak pada formulir seleksi akademik PPG. Apabila masih belum berhasil login, silahkan menghubungi pengawas ya, silahkan Bu ya. Makanya pada saat mengisi nomor ujian itu sama nomor validasinya, perhatikan bagus-bagus ya Bapak Ibu ya. Kalau belum bisa login, silakan Bapak Ibu guru menghubungi yang namanya pengawas ya Bapak Ibu ya. Halaman awal yang tampil adalah fakta integritas. Silahkan dibaca dengan seksama dan klik saya menyetujui fakta integritas ini. Kemudian klik proses. Ini dia tampilannya fakta integritas. Di situ nanti ada nama, ada LPTK asal, nomor peserta PPG, nomor daftar ujian ya. Nah, di sini nanti betul-betul kita baca dulu Bapak Ibu ya. Dengan ini menyatakan bahwa saya sanggup tidak menyebarkan, sanggup tidak membuka sumber informasi, sanggup mengerjakan ujian, sanggup untuk tidak mengerjakan ujian peserta lain, sanggup menaati tata tertib. Nah, setelah siap nanti Bapak Ibu baca, baru Bapak Ibu klik yang ini. Ini dia. Saya menyetujui fakta integritas. Setelah Bapak klik yang bulat di samping kiri saya menyetujui fakta integritas, baru selanjutnya Bapak Ibu mengklik yang namanya si proses yang tanda hitam warna hitam ini ya, yang ada tanda panah warna hitam ini ya Bapak Ibu ya. Klik proses. Setelah Bapak Ibu klik proses, kita lihat tampilan berikutnya. Selanjutnya akan tampil petunjuk umum cara mengerjakan tes. Silakan baca dengan seksama dan klik tombol mulai untuk menampilkan soal dan memulai ujian. Ini dia Bapak Ibu ya. Oke, petunjuk umumnya ya. Oke, cara mengerjakan tes ya. Ada 1 sampai 5 yang perlu Bapak Ibu baca ya. Nah, setelah Bapak Ibu baca cara mengerjakan tes, baru klik yang namanya mulai, tanda panah hitam ini ya Bapak Ibu ya. Ini dia tanda panah hitamnya ya. Klik mulai. Setelah Bapak Ibu klik mulai, apalagi selanjutnya? Ini dia informasi yang ditampilkan pada halaman ujian. Ini dia. Inilah dia informasi-informasi yang tampil pada halaman ujian nanti. Di situ ada bidang studi, waktu ujian, identitas peserta, butir soal, dan opsi jawaban. Ya Bapak Ibu ya. Oke, di sini sudah ada contoh soal ya. Nomor 1, pilihlah opsinya apakah A, B, C, D, E. Contohnya kita pilih A. Apakah simpan atau ragu-ragu? Kalau simpan, kita lanjut soal berikutnya. Di sini di samping kanan ini, yang ini Bapak, navigasi ya. Kita tinggal klik soal nomor berapa, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Nah, setelah kita klik nomor 2, yang tampil di sebelah kiri ini akan muncul dia soal nomor 2 seperti itu ya Bapak Ibu ya. Oke, kalau ragu-ragu berarti masih bisa kita ulangi lagi di waktu-waktu yang berikutnya ya. Tentunya menit-menit 40 ya. Mana nanti beda warnanya. Kalau yang simpan beda nanti warnanya di sini Bapak Ibu. Kalau yang ragu-ragu beda warnanya ya. Kita lihat tampilan berikutnya. Untuk menjawab, silakan pilih opsi jawaban, kemudian klik simpan. Jawaban yang sudah tersimpan akan ditandai pada nomor butir soal dengan warna biru ya, yang sudah tersimpan ya Bapak Ibu ya, warna biru. Jika sudah menjawab dan klik simpan namun ragu-ragu akan jawabannya, silakan klik tombol ragu-ragu untuk menandai nomor butir soal menjadi warna kuning. Ini dia Bapak Ibu ya. Oke, ini dia seperti yang tampil di sebelah kiri ini. Ini dia warna kuning. Ini warna yang ragu-ragu ya Bapak Ibu ya. Kalau dia warna biru, nah itu sudah tersimpan dia, Bapak Ibu klik yang simpan. Tapi kalau Bapak Ibu klik yang ragu-ragu, nomor soal yang di sebelah kanan ini dia yang ada kotak warna merah ya, itu jadi warna kuning kalau ragu-ragu. Kalau biru, kalau kita klik simpan ya Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut lagi. Jika sudah menyelesaikan soal namun waktu belum habis,
silakan menunggu waktu habis dan menunggu arahan dari pengawas ya. Pastikan Bapak Ibu guru ya, kalau belum habis waktunya tapi sudah siap kita kerjakan, kita bisa mengulang-ulang lagi soalnya Bapak Ibu ya. Kita bahas lagi ya. Jika tampil seperti ini, ujian telah berakhir, silakan mengakhiri sesi ujian dan mengisi kuesioner sesuai arahan pengawas ya. Nanti kalau sudah tampil seperti yang ada di layar, ujian telah berakhir, nanti ada arahan dari pengawas, silahkan mengakhiri sesi ujian dan mengisi kuesioner sesuai arahan pengawas. Nanti ada tampil isian kuesionernya Bapak Ibu ya. Jangan terburu-buru Bapak Ibu, tetap fokus ya. Peserta keluar dari aplikasi ujian dan Zoom bergantian sesuai arahan dari pengawas ujiannya. Di sini sudah dikatakan bergantian ya. Jangan terburu-buru, pastikan pada saat Bapak Ibu guru dipanggil untuk keluar dari aplikasi ataupun dari Zoom, disitulah Bapak Ibu guru keluar ujiannya ya. Nanti ada masalah di aplikasinya ya, nanti jangan gara-gara itu ya kita kena blacklist, dicoret ataupun gagal ya Bapak Ibu ya. Kita harus taat peraturan yang dibuat oleh para pengawas ya Bapak Ibu ya. Demikianlah panduan login aplikasi ujian seleksi PPG dalam jabatan dalam jaringan berbasis domisili ya. Semoga Bapak Ibu guru video yang saya buatkan ini bermanfaat buat Bapak Ibu guru semuanya ya. Jangan lupa tetap semangat ya. Kita ikuti aturan-aturan yang sudah dibuatkan panitia ya. Kita harus taat peraturan, jangan gara-gara sepele kita jadi dicoret atau jadi gagal jadinya. Sekian dan terima kasih.